Halo seluruh siswa kelas 11. Saat ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri sudut rangkap pada pelajaran matematika minat bersama saya Ibu Anastasia Ninowska. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Indikator yang kita akan capai, pertama, menjelaskan rumus-rumus identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Yang kedua, menggunakan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Yang ketiga, menentukan penyelesaian persamaan yang berkaitan dengan identitas sinus, kosinus, tangen untuk sudut rangkap. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok dan tanya jawab, serta model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan scientific learning, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan rumus-rumus identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap dengan benar. Yang kedua, menggunakan rumus-rumus untuk menyelesaikan soal identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan yang berkaitan identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap dengan tepat. Yang keempat, bekerja sama di dalam kelompok diskusi, disiplin, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, di sini Ibu mau membawa kalian pada kejadian yang biasanya kalian jalani, yaitu pelajaran olahraga tentang lompat jauh. Kita dapat menghitung jarak terjauh yang diperoleh dengan menggunakan rumus. Memang di sini campur juga bukan hanya pelajaran olahraga, tapi adalah rumus fisika, yaitu X terjauh atau X max adalah kecepatan awal dipangkatkan 2 bagi gravitasi kali sinus 2 alfa. Nah, di sini kita ketemu sebuah kata yang menggambarkan sudut rangkap, yaitu sinus 2 alfa. Nah, identitas sinus sudut rangkap. Sinus 2 alfa dapat diperoleh dari sinus alfa tambah alfa, didapat dari pelajaran yang lalu tentang persamaan trigonometri. Nah, sinus 2 alfa diperoleh jadi 2 sinus alfa kali kosinus alfa. Nah, ada contoh soal. Misalkan A adalah sudut lancip dan sinus A 3/5. Hitunglah nilai dari sinus 2 alfa. Nah, sinus 2 alfa, kita akan cari sinus alfa. Ingat pelajaran perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Diperoleh di situ 3/5. Berarti depannya 3, miringnya 5. Dan maka di sini karena sinus 2 alfa memerlukan kosinus alfa, jadi kita perlu cari sisi samping. Samping diperoleh dari akar dari miring kuadrat kurang depan kuadrat, sama dengan akar dari 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Maka kosinus alfa sama dengan 4/5. Sinus 2 alfa diperoleh 2 kali 3/5 kali 4/5 sama dengan 24/5. Nah, yang berikut identitas kosinus sudut rangkap. Untuk identitas kosinus sudut rangkap diperoleh 3 rumus disebabkan bahwa kamu ingat pelajaran persamaan trigonometri kemarin, diperoleh bahwa sinus kuadrat alfa itu 1 kurang kosinus kuadrat alfa, atau sebaliknya kosinus kuadrat alfa itu 1 kurang sinus kuadrat alfa. Maka kosinus 2 alfa memiliki 3 rumus. Yang pertama, kosinus kuadrat alfa kurang sinus kuadrat alfa. Yang kedua, 2 kosinus kuadrat alfa kurang 1. Yang ketiga, 1 kurang 2 sinus kuadrat alfa. Kalau mengerjakan cukup 1 saja atau sesuaikan dengan yang disediakan oleh soal. Nah, ini contoh soal 1. Tentukan nilai trigonometri dari 4 kosinus kuadrat 15 kurang 2. Di sini yang pertama kita kerjakan
Yang 4 ini Ibu jabarkan jadi 2 kali 2 kosinus kuadrat 15 kurang 1. Difaktorkan ya, dikeluarkan 2-nya terus dijabarkan. Setelah itu, nah, 2 kosinus kuadrat kurang 1 ini bisa diubah menjadi kosinus 2 alfa. Maka dirubah jadi kosinus 2 kali 15 derajat. 2 kali 15 nilainya 30 derajat. Jadi 2 kali kosinus 30 derajat. Nah, tadi kamu udah belajar di kuisis atau masih ingat ada juga di alat peraga roda trigonometri, cari kosinus 30-nya. Diperoleh setengah akar 3. Maka 2 kali setengah akar 3 hasilnya adalah akar 3. Karena 2 kali setengah hasilnya 1. Oke, kita lanjut. Identitas tangen sudut rangkap. Nah, di sini diperoleh rumusnya setelah diturunkan dari rumus penjumlahan tangen dua sudut tangen alfa tambah angen alfa diperoleh 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Nah, kita lihat contoh soal. Tentukan nilai trigonometri dari tangen 112,5 kurang 1 kurang per 1 kurang tangen kuadrat 112,5. Nah, kita substitusi ke rumusnya. Jadi, di sini tangen 112,5 per 1 kurang tangen kuadrat 112,5 sama dengan setengah kali 2 tangen 112,5 per 1 kurang tangen kuadrat 112,5. Nah, ini kan berarti sama rumusnya untuk tangen 2 alfa. Maka bisa dirubah menjadi setengah kali tangen 2 kali 112,5. Nah, ini dicakar 112,5. Ibu harap sudah bisa ya, karena kelas 11. 112,5 kali 2 diperoleh 225. Nah, setengah kali 225. Nah, ingat pelajaran kelas 10 tentang sudut berelasi. Yang namanya trigonometri banyak sekali materi prasyaratnya, jadi mesti diingat semua buku trigonometri dari kelas 10. Diperoleh dari sudut-sudut berelasi, diperoleh rumus 180 tambah 45 derajat. Nah, jadi dapat di situ diperoleh kalau setengah kali tangen 45. Nah, ini adalah cara tanpa menggunakan kalkulator, yaitu menggunakan rumus sudut berelasi. Jadi setengah kali tangen 45 sama dengan setengah kali 1. Jawabannya setengah. Ya, sekian untuk penjelasan ini. Nanti kita sambil mendalami tentang rumus identitas trigonometri sudut rangkap menggunakan LKPD yang Ibu telah bagi dan di setiap kelompok. Dan bisa bertanya langsung sendiri dengan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.